Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam, NIM S1S11801. Di sini saya akan menjelaskan tugas NEET probabilitas dan statistika mengenai analisis kasus menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, di mana metode analisis data kuantitatif bergantung pada kemampuan untuk dapat menghitung secara akurat. Tidak hanya itu, metode ini juga dia memerlukan beberapa metode analisis yang dapat digunakan untuk jenis data lain, misalnya seperti analisis deskriptif, analisis regresi, dan analisis vektor. Yang kedua, saya mengambil contoh kasus dari Crevel. Dalam contoh kasus ini, dia mulai memaparkan studi kasusnya pada gambar seperti di bawah ini tentang kedudukan dalam 5 tradisi penelitian kualitatif dan dikemukakan oleh Fauci, di mana penjelasannya dari gambar di atas dapat diungkapkan bahwa fokus sebuah biografi adalah kehidupan seorang individu. Kedua, fokus fenomenologi adalah memahami sebuah konsep atau fenomena. Fokus suatu teori dasar adalah seseorang yang mengembangkan sebuah teori. Fokus etnografi adalah sebuah potret budaya dari suatu kelompok budaya atau suatu individu. Dan fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian, baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Crevel juga dia mengungkapkan beberapa karakteristik dari suatu studi kasusnya, yaitu dia mengidentifikasikan kasus untuk suatu studi. Kasus tersebut merupakan suatu sistem yang terkait oleh waktu dan tempat. Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa dan menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti akan menghabiskan waktu dan menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Dalam hal ini dia mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi suatu dari sebuah objek studi. Menurut Steck pada tahun 1995, mampu mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi menurut Merriam 1988. Yang kedua, mengenai Markov chain, di mana Markov chain ini dia bisa disebut juga dengan rantai Markov. Adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan variabel-variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada variabel-variabel di masa lalu, sehingga didapatkan perkiraan kemungkinan variabel tersebut di masa yang akan datang. Markov chain juga dia bisa disebut sebagai stokastik, yaitu suatu sistem permodelan yang berubah secara acak, di mana diasumsikan keadaan yang akan datang bergantung pada hanya keadaan sekarang dan tidak bergantung pada urutan kejadian yang mendahulunya. Di mana fungsi dari metode Markov chain ini yang pertama sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Sebagai contoh, saya mengambil contoh Markov chain dalam dunia industri. Markov chain pertama kali diterapkan dalam ilmu-ilmu pengetahuan fisika dan meteorologi. Dalam kasusnya, metode ini digunakan untuk meramalkan keadaan cuaca melalui kegiatan analis terhadap perilaku partikel-partikel gas dalam suatu wadah tertutup. Seiring dengan perjalannya waktu, Markov chain banyak diterapkan dalam manajemen industri, seperti untuk menganalisis perpindahan minat pada merek tertentu, brand switching, dan dalam pemasaran. Yang kedua, untuk menganalisis perencanaan penjualan. Yang ketiga, perencanaan pemeliharaan mesin. Yang keempat, perencanaan antrian.
Yang kelima, menganalisis perubahan harga pasar saham. Yang keenam, pengelolaan administrasi rumah sakit. Yang ketujuh, perencanaan persediaan bahan baku dan sebagainya. Dari gambar di bawah ini kita bisa menjelaskan bagaimana gerakan-gerakan dalam beberapa variabel di masa yang akan datang bisa diprediksi dengan menggunakan gerakan-gerakan variabel pada masa sebelumnya. Contohnya seperti pada gambar di atas, K itu dia itu keterangannya kejadian, sedangkan T dia waktu pada saat kejadian. Pada gambar di atas cukup jelas, yaitu KT4 dipengaruhi oleh kejadian KT3, KT3 dipengaruhi oleh kejadian KT2, dan KT2 dipengaruhi oleh KT1. Perubahan-perubahan tersebut terjadi terus-menerus dan berantai karena adanya peranan probabilitas transisi. Kejadian KT1 misalnya tidak akan mempengaruhi kejadian KT3. Oleh karena itu, Markov chain juga mampu menjelaskan kemungkinan gerakan-gerakan beberapa variabel dalam suatu periode di masa yang akan datang berdasarkan pada gerakan-gerakan variabel tersebut di masa kini. Di dalam model matematisnya dapat ditulis sebagai berikut. KTI sama dengan PX KTJ kurang 1, di mana keterangannya KTJ sama dengan peluang kejadian pada TJ. Sedangkan P dia adalah probabilitas transisional, sedangkan T adalah waktu. KT sama dengan peluang kejadian pada T atau J dikurang 1. Mungkin itu saja dari penjelasan mengenai probabilitas dan statistika. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.